perkuliahan. Baik, hari ini kita harus bahagia, harus senang gitu ya. Pertama, kenapa sebenarnya? Nanti kita lihat, tergantung duit apa saja yang kita bisa ambil, kan gitu ya. Kita mengucapkan syukur bahwa adik-adik dibina oleh LLDT. Saya yang dari perguruan tinggi negeri, mahasiswa kami mencari sendiri, mencari informasi sendiri, mendaftar sendiri. Saya manual aja, apa-apa. Judulnya terkait ini adalah program kreativitas mahasiswa. Narasumbernya nanti dua yang sudah disampaikan oleh Pak Rami tadi. Yang pertama saya, yaitu namanya lengkap di situ adik-adik. Saya Dr. Dwi Haryanti, SEMM, AKT, CE, gitu ya. Dan ibu yang di depan, itu dulu, supaya tertarik masalah cantik dari belakang. Tapi yang penting kenal dulu. Yang kedua adalah kenal materinya. Karena kita mau cari duit, maka kita harus tahu materinya. Oke, saya perkenalkan dulu identitas saya. Ya, ini adalah sebagian kecil kurikulum vitae saya. Yang pertama di Universitas Paskibula, terutama saya menjadi dosen kecil sampai dengan sekarang. S2 kami ikut terus, kemudian S3 tahun 2010 sampai dengan sekarang saya ngikutin terus penelitian dan pengabdian untuk dosennya. Untuk mahasiswa, dengan mahasiswa kami berkolaborasi dengan mahasiswa. Akhir bulan itu di Batam. Jadi memang jadwalnya cukup padat adik-adik. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan adik-adik. Apalagi saya, kenapa saya munculkan ini adik-adik? Sering sekali adik-adik yang setiap kami memiliki kebebasan di dalam memilih mata kuliah melalui proses MPKM kampus Merdeka, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu terjadi perubahan. Nah, kita lihat. MPKM sudah ada kampus yang melaksanakan MPKM di sini? Sudah, berarti sudah tahu persis apa itu definisi MPKM, kemudian kampus Merdeka seperti apa. Nah, kenapa seperti itu? Termasuk di dalamnya adalah PKM, salah satu program MPKM. Yang pertama, pasti kedua, kan begitu ya, yaitu bisa berkegiatan di luar kampus. Kemudian praktisi tidak, hasil karya dosen digunakan oleh masyarakat bersama mahasiswa, itu termasuk itu yang akan dicapai. Kemudian 7, kelas yang berkolaboratif dan partisipatif, tentu karena melibatkan mahasiswa dan dosen di mana dia mengimplementasikan keilmuannya di lapangan, gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya program studi mendapatkan proses pembelajaran PBL. Kan mendorong kabar gembira adik-adik. Yang saya tulisi biru-biru itu adalah kabar gembira adik-adik. Apa? Tahun 2022 kemarin dananya itu 5 sampai dengan 7. Sekarang keterbaruan sekarang, buku sekarang 6 sampai dengan 10. Coba kita tidak perlu modal apapun, cuma maksimal 10 halaman kita dapat 10 juta. Kan logikanya gitu. Kalau saya mau mengusul penelitian, sistemnya saya kan tidak bermodal. Modal kita ketik di sistem unggah selesai. Pokoknya cuma lembar pengesahan. Ya enggak adik-adik, enggak butuh dana kok, enggak butuh modal kok. Kita cari duit tapi tidak butuh modal. Berapa duitnya satu proposal? 10 juta. Kalau membuat 10 halaman, satu halaman berapa? 1 juta. Enggak mau. Harus mau dong gitu loh. Janganlah kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mencari duit dengan menggunakan okol. Dibuka lagi, berapa? Lihat Bapak Ibu, nggak mau. Saya kemarin juga kebetulan sampai dengan tahap wawancara masih lolos. Kita menunggu hasilnya. Berapa yang diusulkan? 1,6 M, nggak mau Bapak Ibu. Dosen pembimbing DRK loh, pasti ada di kampusnya Bapak Ibu yang datang. Kan gitu ya. Saya kemarin usulkan 2. Berapa hari? 3 hari usulkan Bapak Ibu. Saya tinggal memperhalus, gitu ya. Itu pengalaman. Silakan Bapak Ibu. Nanti bulan akhir
pakai non cash, maksimal 500.000 rupiah. Ya, itu riset eksakta. Sasarannya di mana? Yaitu mengantar dalam berbasis istek untuk mengungkapkan informasi baru bidang eksakta. Ibu pokoknya teliti saja bidang eksakta menurut kalian. Tapi ini yang perlu diperhatikan ketika meriset eksakta, kriteria keilmuannya harus sesuai dengan bidang ilmu. Oke, sesuai dengan bidang ilmu. Kolaborasi lintas bidang ilmu dianjurkan. Contoh, kemarin ada beberapa kasus di Maluku. Bu, saya mau meneliti tentang obat, tetapi dia orang perawat, boleh nggak? Jadi orang yang apoteker, obat, bikin obat, gitu loh. Bidangnya dia obat, sebagai ketua, anggotanya boleh yang lain, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, itu tolong diperhatikan. Karena itu akan menjadi syarat administratif adik-adik. Jadi kalau pertama lihat rekam jejaknya adik-adik sebagai pendidikannya boleh D3, D4, D1 boleh berkompetisi. Kompetisinya adik-adik dengan siapa? Seluruh mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia, mau UI, UGM, semua, makanya bikin yang terbaik. Ya, terbaik. Diskusi dengan pembimbing, kemudian selalu pegang buku panduan. Kemudian berikutnya jumlah mahasiswanya boleh 3 sampai dengan 5. Kemudian pendanaannya yaitu sekarang 6 sampai 10 juta. Kalau katakanlah satu orang kan boleh ketua 1, anggota 2. Kalau usul 3, satu orang sudah dapat riset, saya jalan-jalan ambil data, senang dengan siapa? Tadi Pak Ani sudah menyampaikan dengan suami saya, kebetulan suami saya juga riset, saya jadi anggota PKM Riset Sosial Humaniora. Ini untuk orang sosial, ada orang eksakta, ada orang sosial. Sosial diberikan slot sendiri. Tentang apa? Pengamatan berbasis istek mengungkap informasi baru sosial humaniora. Banyak sekalian. Saya orang sosial. Saya orang akuntansi sosial, tapi setiap tahun melakukan riset. Oh, kamu mau bikin apa? Cari di lingkungan sekitar masih. Tentu. Nah, itu kewirausahaan atau berdasarkan hasil riset sebelumnya boleh. Jadi kewirausahaan yang jelas orientasinya adalah akan menghasilkan apa tuh outputnya? Produk. Ya, produk. Banyak sekali kewirausahaan. Cuma dia punya kelebihan, yaitu kriteria keilmuan. Tidak harus sesuai dengan bidang ilmu. Jadi ibu kalau saya membuat misalnya makanan apa istilahnya yang baru gitu ya, makanan pisang coklat, keju, stroberi berbasis apa namanya chili misalnya, silahkan pakai singkatan apalah begitu. Nah, dia tidak harus sesuai dengan bidang keilmuan, bukan orang pangan. Apakah orang ekonomi boleh? Boleh. Kewirausahaan boleh. Yang jelas dia harus menghasilkan produk dan menjadi brand dari pengusul itu sendiri. Bisa ya, paham ya? Jangan membuat produk yang sudah dibuat oleh orang lain. Kewirausahaan itu membuat produk yang menjadi brandnya adik-adik. Kalau orang lain misalnya membuat pisang banana beragam, di sini ada enggak? Enggak ada. Ada pasti banana beragam. Yang bungkusnya kuning, isinya pisang, ada coklatnya, ada kejunya, ada es, pokoknya gitu ya. Di sini ada ya, oke. Adik-adik silakan membuat, misalnya pisang banana beragam plus misalnya. Silakan adik-adik membuat seperti itu. Artinya produk yang memang betul-betul adik-adik miliki dan menjadi brandnya adik-adik. Jangan mengador dari yang lain. Contoh, kemarin Bu saya mau membuat apa namanya keranjang dari sampah. Ya, keranjangnya seperti apa? Kalau keranjang yang sudah dibuat oleh ibu-ibu PKK, ibu-ibu UKM, jangan kalian buat sama. Harus ada bedanya. Ya, itu kewirausahaan. Karena yang dituntut di sini adalah produk.
gitu ya, produk harus mendapatkan produk. Nah, kemudian yang berikutnya pengabdian masyarakat. Nah, ini juga sama, pengabdian masyarakat cenderung mencari solusi di masyarakat. Masalahnya apa sih? Pengabdian masyarakat salahnya adalah ada mitra. Siapa sih yang akan kita abdi? Siapa sih mitra mana sih yang akan kita tuju? Contohnya UKM, boleh. Adik-adik datang ke UKM di sana. Persoalannya apa di sana? Persoalannya misalnya, misalnya pusat oleh-oleh atau rumah produksi oleh-oleh. Ternyata di sana dia memproduksi dengan menggunakan mesin manual. Orang teknik yang di adik-adik bisa membuat alat mesinnya dalam bentuk yang tidak manual, berbasis teknologi misalnya. Itu contoh. Lagi, kemasannya kok misalnya tidak dikemas sama sekali, misalnya seperti ini. Saya mau lihat dari sisi kemasannya. Kemasannya apa? Berbasis higienis misalnya. Standarisasi produk. Ada izinnya. Ada PIRT-nya. Ada halalnya. Kemudian pengemasannya dengan menggunakan brand yang bagus. Boleh, itu kewirausahaan. Tapi caranya adalah adik-adik datang ke mitra. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh mitra? Jangan memaksakan konsep adik-adik. Apalagi di bimbing dosennya, ini kita pakai beda putih ini, sudah nanti datang ke sana. Jangan, tanyakan dulu apa menjadi persoalan di sana. Kemudian susunlah seperti itu. Jadi betul-betul apa yang dilakukan adik-adik bermanfaat bagi mitra. Ada yang kesehatan di sini? Ya. Bagaimana kalau kesehatan? Sekarang isu yang paling kencang apa? Kesehatan. Jantung yang kemarin sampai di beberapa butik yang larang obat batuk yang sirup. Yang paling isu di masyarakat yang paling kencang tentang stunting. Ya. Yang kekurangan gizi. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Silakan tanya di kelompok masyarakat di situ kekurangan gizi. Gizi dalam hal apa dulu? Boleh silakan dilakukan. Kemarin yang dari Maluku itu ada usulan seperti itu. Kemudian berikutnya, jadi ini tidak harus sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian biayanya 6 sampai 10 juta. Laporannya berupa buku panduan mitra. Kalau sudah menciptakan iptek, bikinlah buku panduannya. Contohnya, kalau mau membuat biskuit berbasis kelon, misalnya, atau biskuit rasa kelon, itu panduannya bahwa biskuit ini mengandung apa saja, kemudian cara membuatnya seperti apa, dan seterusnya, bentuk kemasannya dan seterusnya. Itu buku panduannya. Kalau alat mesin, ya proses bekerjanya seperti apa, gitu ya. Itu buku panduan yang dihasilkan oleh output PKN. Kemudian PI, Social Impact Teknologi Manajemen bagi Mitra dan Profit. Tugas saya 4 ini. 4 yang lain nanti akan ditangani oleh Prof. Subahir. Ya, saya 4 ini nanti yang ditangani Subahir. Tapi gambarannya saya sampaikan. PI sesuai dengan bidang ilmu, kolaborasi lintas yang dianjurkan. Tetaplah ini, karena Social Impact Teknologi Manajemen. Kalau menyelesaikan iptek biasanya jadi ada sahabin begitu ya. Ini sesuai dengan bidang ilmu. Jangan mengusulkan tidak sesuai dengan bidang ilmu. Biayanya juga sama, outputnya buku pedoman mitra. Silakan adik-adik. Ini lanjutannya, yaitu karsa kita, inovatif, gagasan, tertulis, artikel ilmiah. Artikel ilmiah biayanya 2 sampai 3 juta yang bagus saat ini. Silakan adik-adik menulis, nanti Prof. Subahir yang menjelaskan. Nah, tadi outputnya salah satunya adalah akun media sosial. Tidak bebas di dalam membuat akun yang ada ketentuannya, yaitu hari, tanggal, jam, jadwal pengiklanan konten yang diiklankan.
Tuh sudah ada ya jam-jamnya, silahkan. Itu tapi ingat ya, WIB itu WTA, WIB. Nah, jam 12 berarti kan jam 2 di sini, kan gitu ya. Kemudian akunnya apa saja kriterianya? Media sosial dibuat oleh kelompok PKM yang mendapatkan pendanaan. Gampang, adik-adik kan suka TikTok tuh, tinggal program TikTok aja gitu. Sekarang kita TikTok juga bisa gitu loh. Nah itu termasuk akun media sosial. Kemudian Facebook, Instagram, YouTube, gampang semua dan hari-hari itu adik-adik lakukan. Jadi media sosial yang harus di outputkan itu seperti itu. Salah satunya boleh dipilih. Kemudian penamaan akun terkait dengan topik PKM. Tuh. Kemudian profil media sosial diberikan informasi tentang topik PKM dan program PKM. Akun media sosial dan postingan dalam status aktif bersifat publik dan tidak dikunci. Jangan dikunci, jangan yang dikunci. Publik sehingga semua orang akan melihat. Kemudian berikutnya, tautan profil media sosial diinputkan pada menu simbol manual akunnya. Kemudian berikutnya, setiap postingan minimal wajib memuat logo kementerian. Ini kan promosi kementerian ini, sudah ketemu ikut dong saja, tidak apa-apa. Ya, pokoknya ikuti dong, maunya mereka ikuti. Kemudian setiap postingan minimal wajib diberikan tagar PKM 2023 dan PKM pendanaan 2023. Karena itu gampang itu anak-anak muda zaman sekarang tidak disuruh juga dia bikin sendiri, begitu ya. Tinggal cuma ini kan dilingkan dengan kementerian. Kemudian selain itu yang terpenting ke-13 yaitu coba bayangkan membuat TikTok saja, Facebook saja itu dananya berapa? 5 juta, 500. Oh boleh kok diusulkan gitu ya. Pendanaan yang dialokasikan untuk AdSense pada seluruh unggahan postingan dananya maksimal 500.000. Semuanya didanai itu. Oke. Kemudian postingan tergelar atau hadiah ini disarankan hadiah. Dia menggunakan topiknya, salah satu contohnya seperti itu. Nah itu contoh beberapa postingan yang di bawah 1, 2, 3, 4 sampai 11. Pengenalan topik program PKM, pengenalan kelompok PKM, rencana pelaksanaan PKM, edukasi terkait topik PKM, pelaksanaan selama PKM. Bu, apakah semuanya? Pilih salah satu topiknya. Kemudian yang berikutnya, contoh beberapa postingan yang dapat dibuat pada akun media sosial. Nah, Instagram, Kerabat Tani Indonesia, produk PKM AC dari Universitas Mana. Yang berikutnya, Nevoil Tonik produk PKMK berarti kewirausahaan dari Universitas Mana. Kalau Unhair dari Unmu ya tulis gitu ya. Silahkan dibuat seperti itu. Ini output yang diharapkan. Oke. Itu sangat penting. Itu setelah pelaksanaan. Belum bicara apa namanya proposalnya. Ini kita bicara proposalnya. Tadi tapi itu sudah harus dijanjikan. Di dalam proposal itu harus dijanjikan bahwa output kami terdiri dari 1, 2, 3 tadi termasuk artikel mau ditaruh di mana, dijanjikan. Kemudian media sosial apa yang mau dijanjikan. Kalau YouTube ya YouTube, kalau TikTok ya TikTok gitu ya, dijanjikan. Harus dijanjikan, dibunyikan. Jangan tidak dijanjikan karena membuat proposal itu merayu tim review untuk bisa didanai. Rayu dengan menggunakan bahasa kalian yang indah sehingga tim review tertarik untuk mendanai. Oke ya, jadi itu penting. Nah sekarang karakteristik PKM. Yang pertama untuk PKM RE, research apa tadi? Eksakta, yang eksakta silahkan diperhatikan. Meliputi riset yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif yang jelas sifatnya eksakta. Apa saja yang ada di situ eksakta? Ya. Kemudian berikutnya untuk sosial humaniora, riset yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, seni dan budaya.
silahkan mau pilih yang mana sesuai bidang ilmu. Yang jelas RE dengan sosial itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Kalau tidak, misalnya orang teknik dia sebagai ketua di ekonomi sosial, yang pasti tidak lulus. Secara administrasi pasti tidak lulus. Pasti dibuang. Orang yang tim review satu review mereview 100 dikasih waktu katakanlah 1 minggu, pusing, 1 hari paling tidak 20, itu pun masih aktivitas yang lain, gitu ya. Jadi itu harus secara psikologi tim review suguhkan hal-hal yang baik. Kemudian berikutnya PKMK tujuannya apa? Untuk menumbuhkan pemahaman keterampilan mahasiswa menghasilkan komoditas tadi. Kemudian merintis kecerdasan berorientasi profit. Orientasinya kewirausahaan itu profit. Setelah menghasilkan produk itu, kira-kira adik-adik bisa menjual produk itu untungnya berapa? Itu profit. Pasti di dalam rencana usaha nanti adik-adik harus menuliskan itu. Kalau produk ini sudah kami produksi sebanyak sekian, terjual sekian, maka biayanya sekian, profitnya sekian. Itu di bab 2 kewirausahaan muncul, gitu ya. Profit untungnya berapa sih, gitu ya. Tidak hanya sekedar yang terjadi proposal tidak menghitung-hitungan, pasti coret, nggak lolos. Kalau cuma saya mau membuat kue ini berlabel 1, tapi tidak ada rencana usahanya seperti apa, nggak lolos, percaya saya. Kalau mau coba silakan. Cuma hanya rencana usaha saya nanti akan berkembang, akan kami jual di daerah ini, nggak ada. Namanya proposal, langsung kira-kira omsetnya berapa, profit yang diperoleh berapa, kelangsungan usahanya seperti apa, kelayakannya seperti apa, itu nanti di bab 2 itu pasti akan diminta. Jadi jangan hanya dalam bentuk ngomong-ngomong saja, apa namanya kalau orang Ambon bilang ngomong batu daun, bercerita aja, tidak seperti itu, gitu ya. Jadi itu berorientasi profit. Kemudian yang berikutnya, pengabdian masyarakat, penumbuhan empati kepada masyarakat. Orang mengabdi itu empati kok, nak. Contoh, di sini ada beberapa UKM. Pernahkah adik-adik tengok di sana? Pernahkah adik-adik ada lagi menanyakan apa yang terjadi di sana? Pernah? Siapa yang sudah pernah? Coba angkat tangan. Padahal tetangganya sendiri lagi membuat kerupuk ikan nih, misalnya kecap ikan nih, misalnya membuat kue sagu nih, itu ngomong tugas. Tapi tahu nggak kendala mereka? Empati, sambangi mereka. Sambangi itu apa sih? Ya, sambangi tahu ya. Sambangi mereka, tengok mereka. Hanya ibu bikin apa? Minimal bertanya dulu, ketua dengan adik-adik, bikin kue lagi, bagaimana caranya, lalu apa yang dirasakan ibu, kendalanya di mana dan seterusnya. Kalau adik-adik sudah sampai ketemu kendala itu, potensi adik-adik untuk mendapatkan ini dari mana? Proposal adik-adik. Kalau sudah dapat potensi kendalanya di mana, masalahnya di mana, dan adik-adik bangun dengan menggunakan knowledge adik-adik sudah dapat duit di situ. Enak kan? Empati di masyarakat, kelompok posyandu misalnya. Ada apa dengan posyandu? Oh, ternyata anak-anak banyak yang kekurangan gizi. Terus caranya bagaimana untuk meningkatkan itu? Mereka membuat bersama masyarakat, membuat kue yang cara bisa meningkatkan gizi dengan biaya yang rendah, dan masyarakat mampu untuk meningkatkan gizi anak-anaknya. Luar biasa menyelesaikan persoalan. Tentu produk yang dihasilkan adalah produk yang belum dibuat oleh orang lain, gitu. Oke ya. Jadi sebenarnya orang riset, pengabdi itu punya feel empati dulu. Ada apa di sana? Bapak, adik-adik tahu kalau saya pergi ke mall, apa yang saya lihat?
Berapa banyak ibu-ibu yang berbelanja? Berapa setiap lewat saya tanya Bapak, siapa di sana cepat-cepat? Di awal, berapa itu pengunjungnya? Saya tahu pengunjungnya itu. Kemudian orang parkir, saya tanya Pak, satu hari gaji berapa? Satu hari berapa pendapatan parkirnya? Disebutkan ke pemerintah daerah berapa? Saya Bapak Ibu, adik-adik, cuma hanya tanya itu. Harganya mahal. Saya datang di kampus-kampus, Bapak Ibu tahu, di kampus kami, pertama di kampus kami, saya terbesit. Di kampus saya itu namanya sistem penjaminan mutu. Saya setiap hari kok lewat situ terus. Apa yang terjadi? Ternyata penjaminan mutu di situ kok tutup pintu terus. Ada apa ini? Pasti ada dosa ini, ada masalahnya ini. Saya nanya di situ, kenapa kok itu terus? Lalu apa yang dikerjakan? Kendalanya di mana dan seterusnya? Ibu, saya bikin proposal itu saya dapat 587 juta. Bapak Ibu nggak mau? Saya keliling tahun ke provinsi Maluku. Saya kira 587 juta. Padahal cuma saya apa? Lewat di kampus kami yang notabene SPMI dia jalan. Saya cuma sampai membuat itu. Padahal sampai ditual, saya ketemu lagi yang namanya UKM itu. Selain saya ke perguruan tinggi, saya pergi ke UKM yang ada di sana, pergi ke pasar, pergi ke UKM, tanya di sana. Saya mau lagi proposal itu, dari mana lagi dong? UKM-nya di mana isu riset pengadilan masyarakat bisa dilakukan Bapak Ibu? Jangan berpikir gue enggak besar, tak perlu. Dari kecil bermanfaat bagi orang lain, sudah puji Tuhan. Alhamdulillah. Kan begitu. Jadi membuat sesuatu memang betul-betul bermanfaat bagi mereka. Jangan hanya sekedar yang terjadi Bapak Ibu cuma datang pasang sepatu, saya pengabdian masyarakat. Ada sekali dosen-dosen yang begini. Foto, selfie, habis itu masuk di mana? FB, masuk di Instagram, masuk di WA. Apa yang terjadi outputnya? Ada nanti, mesti tinggal, tidak tahu lagi nasib UKM bagaimana. Saya tidak seperti itu Bapak Ibu, adik-adik. Kalau mau membina UKM, yang betul-betul membina UKM sampai dengan DD selesai. Dia sampai mandiri selesai. Kita juga dapat kok membina begitu-begitu. Oh tahun ini tak lihat ini, tahun ini tak lihat ini, tahun ini lihat ini, sampai dia mandiri. Jadi jangan membuat sesuatu cuma hanya kadang-kadangnya. Ini strategi Bapak Ibu, karena kami sudah mulai dari adanya dosen kecil sampai tua ini saya, sampai anak saya sudah mahasiswa sudah lulus. Jadi mahasiswa dosen kecil melakukan itu. Kalau tidak ada, sudah seperti itu. Jadi jangan tinggalkan itu. Akhirnya apa? Image di masyarakat kalau cuma hanya datang pengabdian ewek-ewek saja. Kalau saya bahasa saya ewek-ewek, karena cuma kasih materi tak selesai. Sudah lihat Bapak Ibu selesai kasih prosedur selesai pulang. Tidak pas bagi saya. Tidak akan saya mampu kegiatan seperti itu. Dampaknya apa yang terjadi? Dampaknya adalah tidak ada tingkat trust terhadap UKM. UKM tidak percaya Bapak Ibu. Mau saya ceritakan tentang itu. Banyak UKM yang ada di kampung, dosen-dosen datang di tempat UKM ditolak Bapak Ibu. Ditolak. Saya tidak mau karena dosen-dosen datang cuma hanya 1-2 hari, 1 hari untuk foto-foto saja, kasih materi kayak selesai pulang. Itu terjadi Bapak Ibu, karena kami termasuk orang yang akan diperlakukan seperti itu. Tapi kami jelaskan, rekam jejak kami ini loh Bapak Ibu yang sudah kami buat dengan UKM lain. Kalau Bapak Ibu tidak mau, ya mohon maaf, saya akan tindak. Saya akan membina UKM yang lain, karena UKM yang lain sudah antri. Karena saya sangat empati ibu punya sangat kurang sekali, sehingga kami dapat ibu akhirnya diterima. Dosen lain mau negeri mau swasta tidak akan diterima Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah seperti itu terus lakukan terus secara kontinu sehingga UKM itu bisa mendapatkan manfaat. Itulah pengabdian. Demikian juga adik-adik. Bentuk pengabdiannya real adik-adik. Jangan tidak real. Tidak bisa dirasakan oleh mitra. Wajib dihukumnya. Kalau saya yang review,
ini apa model apa ini secoret tak ada. Saya termasuk tim review agak keras karena nggak cocok coret. Karena apa? Karena itu uang negara, uang masyarakat.